Halo hai semuanya, sebelum nonton video jangan lupa subscribe ya Umi Rahensa, lalu like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umi Rahensa. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bahas mengenai aplikasi yang kedua, yaitu The Asian Parents. Apa sih aplikasi The Asian Parents atau TAP? Aplikasi TAP adalah aplikasi untuk memantau kehamilan kita. Pokoknya lengkap banget isinya. Jadi selain berisi tentang hari demi hari kehamilan kita, di situ juga ada tips, trik, artikel, dan seputar makanan yang boleh dimakan atau enggak. Pokoknya semua tentang kehamilan, parenting, dan lain-lain ada di aplikasi TAP itu teman-teman. Nah, pasti ada yang udah tahu, ada yang belum tahu nih dengan TAP. So, bagi yang belum tahu, tonton ya video ini sampai habis, akan aku jelaskan semuanya mengenai aplikasi TAP. Oke, check it out. Oke teman-teman, sebelumnya kita download dulu aplikasinya. Bisa di Play Store atau di App Store. Ketik di kolom pencarian The Asian Parents. Nih, nanti muncul tampilannya seperti ini. Tinggal di download deh. Berhubung aku udah punya, jadi bisa langsung dibuka teman-teman. Tapi bagi yang belum punya, silahkan di download ya, gratis kok aplikasinya. Nah oke, langsung saja setelah terdownload kita buka. Nah ini adalah tampilan utamanya. Berhubung aku sudah punya anak, jadi ini usia anakku 2 bulan 31 hari. Nah, dan aku adalah anggota VIP teman-teman. Nanti aku jelasin ya apa bedanya. Nah, seperti ini tampilan profil aku. Ada juga poin dan peringkat poinnya, pengikut dan postingan. Nah, pokoknya seperti ini teman-teman tampilannya. Nanti kalau teman-teman belum pernah login, ya di login dulu, bisa pakai email teman-teman. Nah di bawah ini ada ubah bahasa, jumlah poin, dan aktivitas kita. Aktivitas di sini seperti sosial media yang lainnya. Kita bisa posting, kita bisa saling balas komen, upload foto. Pokoknya lengkap banget. Ini semacam sosial media kayak Facebook, Instagram gitu. Tapi ini khusus untuk aplikasi kehamilan. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Nih, profil bayi. Ini anak aku, Rahensa. Lahirnya 14 Januari 2020. Tapi perkiraan HPL-nya itu 9 Januari teman-teman. Memang aku lahirnya udah lewat bulan. Nah, terus ada fitur rekomendasinya lengkap banget, mulai dari pemantau, checklist, makanan, aktivitas, obat-obatan, media, artikel, nama bayi, dan resep MPASI juga ada. Lalu komunitas tanya jawab seperti yang aku bilang tadi. Nih. Lalu tukar hadiah, dengan poin tadi kita bisa tukar hadiah, banyak banget hadiahnya teman-teman, bisa dicek langsung ya. Nih. Oke. Pokoknya semua menu ada di sini, tinggal teman-teman kulik-kulik ya. Karena kalau mau dijelasin semuanya satu persatu itu sangat panjang karena sangat lengkap. Jadi bakal aku jelasin sedikit banyak ya. Nah, nih, ini adalah profil anak aku. Usianya udah 2 bulan 31 hari. Dengan prediksi ukuran tingginya itu 59, berat badan, ukuran lingkar kepala
Terus kemampuan apa aja sih yang udah bisa seharusnya dilakuin di anak usia 2 bulan 31 hari. Nah, terus ada kebutuhan kalorinya, ini aku seneng banget nih. Jadi kita itu tahu kebutuhan kalori anak seusia ini tuh berapa sih. Terus berapa mili yang harus diminum ASI atau sufornya. Nah, lalu kemampuan fisik, ada tips untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, terus saat harus khawatir jika anak kita begini-gini. Nah, lalu perkembangan kognitifnya juga lengkap. Ada tipsnya juga untuk meningkatkan kemampuannya. Lalu saat harus khawatir. Nah, gimana teman-teman? Lengkap banget kan? Perkembangan emosi sosial juga ada penjelasannya. Di bulan ini, di usia ini udah bisa ngapain aja sih. Lalu saat harus khawatir juga. Nah, jarang tersenyum berarti daya responnya kurang ya. Berarti kita harus khawatir, harus dikonsultasikan ke bidan atau DSA. Nah, ini bicara dan bahasanya. Anak aku udah bisa oh bilang kayak gitu kan, oh. Nah, sesuai sih sama yang dijelaskan di aplikasi ini. Mengenali wajah dan bau Anda ya. Nanti kita tinggal centang. Kalau belum jangan dicentang dulu teman-teman, itu bisa jadi PR buat kita. Nah, di sini ada pertanyaan kan, pertanyaan dari bunda-bunda yang lainnya. Nah, lalu ada artikel seputar bayi yang 3 bulan nih teman-teman. Jadi kita nggak perlu bingung mau tanya ke sana ke sini, karena aplikasi ini mudah-mudahan valid ya. Ini berdasarkan survei dan juga apa itu namanya, penelitian lah, pengamatan lah kayak gitu. Yang jelas sangat terpercaya kalau menurut aku ya. Oke, selesai. Nih salah satu bentuk untuk memperbanyak poin yaitu kita mengisi polling. Ini juga sebagai survei bagi aplikasi ini, sehingga mereka bisa tahu nih apa sih yang ibu-ibu alami atau calon ibu alami seputar rumah tangga, kehamilan, kelahiran, menyusui, dan setelah menjadi ayah dan ibu. Nah, lengkap teman-teman. Lalu di sini ada media berupa video dan audio. Selain artikel, di sini juga ada video dan audio mengenai penjelasan tentang semuanya pokoknya. Nah, kita cek ke artikel. Nah, kalau artikel kan berupa tulisan ya. Kalau kita hobi baca-baca nih, bisa banget di sini. Tapi kalau lebih menarik tonton video, bisa ke media tadi. Sama aja, beda bentuk penjelasannya aja ini teman-teman. Nih kan kayak beranda, semacam beranda Facebook gitu kan. Nih lengkap banget. Terus pemantau bayi udah. Lalu kita cek ke selanjutnya. Ini loading ya teman-teman, karena aplikasi ini memakai kuota, nggak bisa offline ya, jadi harus online. Nah, kalau ini pemantau kehamilan teman-teman, di sini batasnya sampai minggu ke-43, tapi sangat jarang ya lahir di usia segini. Aku aja kemarin lahiran itu hampir 42 minggu, makanya aku lahirannya operasi teman-teman, nggak normal karena babynya udah terlalu betah di perut. Nih di sini juga dijelasin banyak banget tentang perkembangan bayi di usia ini. Lalu pollingnya nih. Lalu ada gejala kehamilannya, kontraksi rutin, keputihan semakin kental, mulas, sering buang air kecil,
Lalu perawatannya gimana? Nih, terus ada juga pertanyaan populer seputar kehamilan di usia ini. Nah, lalu ada artikelnya. Lengkap banget kan? Nih, makanan menjelang persalinan. Lalu ada kontes juga teman-teman. Itu juga dapat hadiah. Kontesnya itu unik-unik banget. Wajib deh kita ikut. Terus ada tips dan tetap ya artikel. Nah, kalau kita udah lahiran bisa diisi di sini teman-teman. Nih, misalnya 14 Januari ya. Aku kan lahirannya 14 Januari. Nih. Oke, berhubung aku udah ada bayi, jadi yang tadi aku hapus ya biar nggak double. Nah, balik lagi. Selanjutnya kita ke menu lagi. Kita cek yang mana ya? Oke, kita cek ke checklist. Nah, perkembangan anak di usia 3 bulan. Nih, jelas dilengkapin. Nah, kalau belum jangan diconteng dulu, Mams, biar jadi PR untuk kita. Tapi kalau udah bisa kita conteng. Nih, imunisasinya juga diconteng. Kebetulan alhamdulillah anakku udah imunisasi DPT 2. Tinggal bulan depan imunisasi DPT 3. Nih, terus nah ini yang penting nih, makanan dan nutrisi. Kan kita suka bingung tuh kalau lagi hamil atau menyusui, boleh nggak sih makan ini, boleh nggak sih makan itu. Daripada galau, lebih baik cek di sini aja teman-teman. Nah, kayak ini kan sayuran dan jamur nih. Bawang bombay, ibu hamil boleh, baru melahirkan boleh, menyusui boleh, bayi nggak boleh. Iya kan, bayi. Kalau bayi itu masih makanannya MPASI pas 6 bulan, jadi harus dicek benar-benar ya teman-teman. Lalu buah-buahan, nih misalnya aku cari durian, kita ketik aja teman-teman. Nah, ibu hamil itu nggak boleh, baru melahirkan juga nggak boleh. Nah, ini ada penjelasannya. Karena durian itu mengandung lemak dan gula yang tinggi. Jadi kalau hamil itu dikurangi, takutnya berat badan kita itu naik teman-teman. Nah, baru melahirkan juga sebaiknya dikurangi. Kalau tanda itu berarti dikurangi, kalau tanda X itu tidak boleh sama sekali. Nah, terus udah buah-buahan, masih banyak lagi menunya, bisa teman-teman cek, makanya bisa di download ya aplikasinya. Nih, lalu aktivitas pas lagi hamil, boleh nggak sih belajar menyetir mobil, atau boleh nggak sih ke pantai, atau boleh nggak sih naik pesawat, naik mobil, jalan cepat, atau jongkok, atau naik kuda, boleh nggak sih? Kita kan suka bingung kan. Bisa cek aja di sini teman-teman. Kalau tanda centang hijau itu berarti boleh, tapi kalau tanda peringatan itu sebaiknya jangan. Nah, kalau karaoke boleh nggak ibu hamil? Hati-hati, sebaiknya jangan dulu karena suara bising dapat memengaruhi kemampuan mendengar janin. Baru melahirkan juga tidak aman karena takutnya terinfeksi bakteri. Nah, menyusui juga hati-hati ya teman-teman. Kalau aku selama hamil enggak hobi karaoke. Ya karena ngerasanya bising gitu, nonton bioskop, karaoke itu aku nggak mau teman-teman. Nih, terus
seputar rumah tangga, rakit nyamuk, bekerja, berkebun, kecantikan dan kosmetik. Nah, boleh nggak sih? Nah, ya kalau operasi plastik kayaknya emang nggak boleh ya kalau baru melahirkan. Nih, mencuci wajah ternyata boleh teman-teman. Dengan cuka bisa membuat kulit lebih lembut dan halus, tapi aku belum coba. Kalau aku selama hamil kemarin itu nggak pakai apa-apa teman-teman. Jadi muka aku tuh kusem banget, sama badanku juga kusem banget. Ya nggak apa-apa lah ya, takutnya nggak cocok kan, karena hamil itu adalah masa-masa emas pembentukan janin kita, jadi harus benar-benar dijaga dengan baik. Nah, lalu ini ada obat-obatan. Nih ada peringatannya dulu. Oke, setujui. Nih misalnya kita cari contoh paracetamol, boleh nggak ya kira-kira? Kalau ini kan banyak nih macam obatnya, tapi aku kurang ngerti ya. Biasanya kalau demam aku tuh minum paracetamol, diresepin paracetamol kayak gitu sih. Nih kita cari di P, ketik paracetamol. Oke, muncul. Boleh teman-teman, ibu hamil dan menyusui boleh. Alhamdulillah. Soalnya pas lagi menyusui ini kemarin aku demam, aku minum paracetamol karena takut minum obat warung ya. Dan bener nggak ada efek apa-apa di ASI aku, di mamesnya juga aman-aman aja. Nah di sini juga kita bisa mencari referensi nama bayi berdasarkan bulan lahir, nama bayi muslim atau Arab, modern, Korea, Jepang, dan lain-lain. Misalnya kita pilih nama bayi muslim Arab dan modern, anak laki-laki. Ini keluar Ruzain Keanu, artinya anak yang membawa ketentraman dalam hidup dan hembusan sejuk dari atas gunung. Nah, kalau kita kurang puas bisa dicari lagi Hanafi Gandhi, keluar ya. Gimana teman-teman? Lengkap kan? Nih, ada juga resep masakan. Wah, ternyata selama kehamilan juga ada untuk trimester 1, trimester 2, untuk MPASI, untuk balita 2 tahun lebih. Ya, ini menu baru nih. Kemarin pas aku lagi hamil belum ada menu masakan ini, teman-teman. Nih, MPASI-nya tinggal kita pilih yang mana. Misalnya pure kentang dan salmon. Nih ada bahan dan langkahnya dan juga waktu masaknya. Terus makannya untuk kapan aja, pagi, siang, atau malam. Terus tingkat kesulitannya mudah. Jadi kita tinggal lihat-lihat aja teman-teman. Wow, kok baru ada sih? Aduh, aku selama hamil kemarin soalnya bingung teman-teman masak apa, belum ada referensi. Nih sayur rebus Maroko, aduh enak banget ya. Semakin hari aplikasi ini ternyata semakin update teman-teman. Di sini aku nggak di endorse ya atau dibayar untuk promosiin aplikasi ini, enggak. Tapi ini benar-benar murni berdasarkan pengalaman aku, karena jujur aku sangat terbantu dengan aplikasi ini. Jadi aku harap teman-teman dan para moms semuanya bisa juga terbantu dan nggak bingung lagi mengenai kehamilan. Ini menjadi salah satu referensi ya, bukan berarti menjadi patokan penuh. Tetap kita konsultasi ke dokter ya teman-teman. Nah, kalau mau buat status, bertanya atau upload foto bisa di sini. Ada judulnya, ada pembahasannya.
Pokoknya masih banyak lagi deh teman-teman, nggak bisa aku jelasin satu persatu karena pasti panjang banget. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, dan download aplikasinya. Oke, kayaknya sekian dulu deh penjelasan dari aku. Sebenarnya masih banyak banget, tapi aku cut aja sampai sini agar nggak kepanjangan videonya. Oke teman-teman, udah jelaskan mengenai aplikasi TAP, gimana, bermanfaat kan? Kalau aku sih sangat merasakan manfaat ya dari aplikasi TAP ini. Aku berbagi ke kalian dengan harapan juga bisa merasakan hal yang sama dengan yang aku rasain tentunya sebagai calon ibu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat untuk buat video selanjutnya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.